Halo guys, hari ini aku mau bikin tutorial buat ngisi financial plan yang udah aku bikin. Pastiin kalian udah dapat versi terbarunya, karena baru aku upload lagi di Google Drive. Soalnya yang kemarin ada satu data yang dia tuh belum dapet rumus gitu loh, jadi kayak harus di-download lagi kayak gitu. Oke, di sini pertama-tama kita ada di setting. Nah, di setting ini untuk ngatur pengaturan awal ya. Ini tahunnya ada di 2023. Karena aku masih mau ngisi di Desember ini, jadi aku nggak akan rubah ini. Tapi kalau misalnya kalian mau ngerubah, itu otomatis nanti tahun pertamanya itu nggak 2023, misalnya 2024. Nah, nanti di budget planningnya ini mulai dari 2024. Oke. Ini nanti kalian rubahnya sekali aja cukup, jadi nanti nggak usah rubah-rubah lagi. Nah, karena aku masih mengisi, jadi ini di sininya mulainya dari 2023. Aku udah bikin ini selama 10 tahun, jadi nanti kalian nggak perlu bikin-bikin lagi. Oke. Nah, terus di setting ini juga ada tombol aktif sama inaktif. Nah, nanti kalian nggak perlu merubah tombol ini, jadi udah biarin dia aktif supaya semua pembukuan kalian jadi tercatat. Nah, kemudian di budget planning ini nanti ini tempat kalian untuk metain semua keuangan kalian ya. Baik itu dari setiap bulan sampai nanti 10 tahunan kayak gitu. Di sini tuh ada apa aja? Di sini ada income, jadi pemasukan kalian dari mana aja, ada expense, pengeluaran kalian apa aja, ada saving juga, nanti tabungan kalian itu ada apa aja. Di sini aku udah kasih beberapa contoh, nanti kalian bisa ganti dan edit ya sesuai maunya kalian kayak gitu. Ini misalnya ya contoh pemasukan aku dari gaji. Masukin gaji, terus misalnya wisudaku, terus misalnya ngajar ngaji dan lainnya. Oh iya, nanti kalian di sini bisa masukin lebih dari 4 kalau misalnya kalian punya lebih dari 4. Itu termasuk di expense-nya juga ataupun di setting-nya juga. Jadi nanti kalian dari 26 kan langsung ke 33 gitu kan. Terus di blok dulu, terus nanti klik kanan, terus unhide gitu. Jadi nanti kelihatan deh semua. Ini ada kolom yang dia tuh warnanya putih. Itu artinya dia tidak terhitung. Meskipun ini ada angka 1000 nih, tapi dia tidak terhitung. Nah, jadi kalian harus masukin dia ke dalam kolom-kolom yang hijau-hijau ini. Caranya, kalian tarik sudut kecil ini bawah sampai kolom yang pengen kalian masukin dalam perhitungan gitu. Nah, nanti kolom yang masuk dalam perhitungan itu baru terhitung gitu. Baru terhitung. Nah, ini 1000-nya udah aktif kan, nah berarti dia udah terhitung kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma 4 biji ya untuk meringkasnya jadi masukin 4 aja kayak gitu. Terus nanti kalian bisa unhide ini, sembunyiin lagi supaya nggak terlalu banyak. Unhide sih, maksudnya hide, supaya nggak terlalu banyak itu kelihatannya. Oke. Nah, di expense-nya ini misalnya aku pasti di expense kalian juga punya pengeluaran yang banyak deh, macam-macamnya itu lebih dari satu. Misalnya ini aku masukin belanja bulanan, terus di sini misalnya ada skincare, terus di sini misalnya kuota, terus apa lagi ya, traktir, main jajan, terus dan sebagainya. Aku biasanya kayak punya 10-an atau lebih gitu loh. Terus ini misalnya savingnya kalian mau kurban, nanti disesuaikan aja. Terus misalnya kalian bikin tabungan untuk nikah, terus tabungan haji dan sebagainya, pendidikan yang masih pada kuliah.
atau tabungan S2 kalian kan bisa dimulai dari sekarang gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini aku mau nyontohin, misalnya gajinya berapa ya? 2 juta. Terus ininya 500, ininya 500, ngaji misalnya 500, terus other expense-nya nggak ada deh, nggak usah. Terus yang ininya misalnya kebutuhannya 102. Nah, anggaplah ini sama ya, 100 semua. Terus yang ini anggaplah ini sama. Nanti kalian sesuaiin aja jumlahnya. Terus gini, kalau misalnya penghasilan kita itu lebih banyak daripada pengeluaran sama tabungannya, itu nanti di sini warnanya jadi hitam. Ya, kalau misalnya tabungan kita ternyata penghasilan kita itu lebih banyak daripada pengeluaran dan tabungan, itu di sini hitam. Tapi kalau penghasilan kita kurang dari pengeluaran dan tabungan, itu akan jadinya warna merah. Misalnya di sini 100.000 misalnya. Masih banyak ternyata 100.000 juga misalnya di sini. Nah, ini kayak gini jadinya warna merah. Tapi kalau misalnya ini ternyata sama, nah di sini jadinya warna hijau, tapi nggak ada ininya, nggak ada nominalnya kayak gitu. Jadi nanti ada 3 warna ya, hitam, merah, dan hijau. Oke, kita masuk ke budget tracking. Nah, budget tracking ini isinya semua rincian dari belanjaan kalian. Itu income type-nya, nanti kalian nggak bisa ganti, karena ini cuma ada 3, income, expense, sama saving ya. Tapi kalau misalnya kategorinya, nanti kalian bisa ganti, ada gaji, nah, nanti disesuaikan aja. Terus skincare, terus nikah, terus saya apa lagi, dan sebagainya. Nah, bedanya apa antara budget tracking sama budget planning? Kalau budget planning itu kan baru rencana ya, kita di bulan ini mau ngapain. Tapi kalau di budget tracking itu, pada kenyataannya kita ngabisin uang itu buat apa aja, kayak gitu. Misalnya gajinya ternyata tadi planningnya berapa? 200.000, ternyata trackingnya itu kita dapat 500.000 lebih besar. Terus misalnya skincare-nya tadi 100.000, nah ternyata bulan ini tuh kita cuman ngabisin 50.000 doang, kayak gitu. Terus tabungan nikah, saya savingnya ternyata bulan ini tuh nggak saving, tapi lebih banyak ke expense. Kedengeran nggak tuh? Saya lebih banyak ke expense. Tuh 2, 3, 4, saya kayak gitu. Terus ya intinya sih yang lain-lainnya ini nanti bisa diisi. Terus nanti di sini kalian bisa tambahin kayak keterangan gitu. Ini misalnya di sini di detailsnya kalian tambahin ini gaji bulan Januari, kayak gitu. Terus juga ini expense-nya misalnya skincare, berarti beli apa? Beli misalnya sunscreen dan sebagainya. Nah, terus di sini ini tuh penulisan tanggal kita terakhir. Jadi ketika kita ngisi ini, itu penulisan terakhirnya tanggal berapa gitu. Ini misalnya aku masukin lagi di sini tanggal 3 bulan 12 2023. Jadi dia biasanya dia update-nya kayak di awal bulan itu loh guys. Jadi aku coba ini di tanggal 31 coba ya. 12/23.
atau mungkin karena belum 30 hari. Dia tuh kadang ada kadang nggak ada gitu, tapi kalian jangan terlalu fokus ke effective date itu. Nanti kalian yang penting balance sama sisanya itu nyata lah, ada, maksudnya ada tulisannya gitu. Yang penting sisanya aktif itu udah bagus gitu ya. Ya pokoknya dia kenapa tidak mau. Ya seperti biasa ya, selalu ada begini-begini. Padahal aku tuh mau ngehapus belum. Masalahnya aku males ngedit videonya. Jadi, nah ya kayak gini ya. Terus ini di sini ada date of today, itu tanggal hari ini. Terus tanggal terakhir kita update itu tanggal berapa jadinya. Terus sama ini total trackingnya. Di sini ada keterangannya kalau misalnya ini kan uangnya lebihan ya, dia itu bisa dialokasiin gitu tuh. Nah di sini ini yang paling penting. Oke, aku jelasin dari sini dulu. Ini tahun 2023, aku masuk ke 2023. Kalau misalnya kita kepindahin ke 2024 itu belum ada datanya, jadi dia masih 0 gitu. Dia misalnya 2023. Terus aku masukin ini totalnya, berarti aku masukin sepanjang tahun ini pengeluarannya ada apa aja. Tapi kalau misalnya kita mau masukin bulan Januari doang, itu ini hasilnya. Kalau misalnya kita mau masukin bulan Februari doang itu belum ada datanya. Jadi datanya baru di Januari. Kita pakai total year aja ya. Nah, gini cara bacanya. Ini tuh kalau yang track itu berarti dari budget tracking kita. Pada kenyataannya kita itu ngehabisin 570.000. Sedangkan budget kita cuma 200. Itu berarti kita rugi ya kan, sebanyak 370. Kita dapat uang cuma 110, ternyata budget kita ngabisin 100, berarti kita rugi 110.000 ya. Kebalik kita ngabisin duit 110.000, ternyata budgetnya cuma 100, jadi kita rugi 10.000 kayak gitu. Terus kita nggak ngabisin apa-apa, tapi kita punya budget 500, nah kita punya tabungan 500.000. Nah di sini ini untuk nunjukin mana sih yang kira-kira itu paling dominan dari pengeluaran kita atau pemasukan kita secara budget tracking ya. Ini tuh yang besar-besar angkanya itu berdasarkan hasil budget tracking. Nah yang ini yang paling besar itu gaji, karena dia hijaunya warna yang lebih tebal ya, sebanyak 570.000. Sedangkan dari Wisudakui dia cuma 110.000. Jadi pemasukan kita terbesar itu dari gaji selama tahun ini kayak gitu. Sedangkan yang ini pengeluarannya itu yang paling besar itu dari skincare dibanding untuk jajan kayak gitu sepanjang tahun. Nah sedangkan untuk saving kenapa nggak ada ya, karena di trackingnya nggak ada. Nah coba kita masukin ya, misalnya tanggal hari ini 12/2/23. Nah nanti kalian kalau misalnya mau masukin langsung dari sini ya, langsung taruh aja di bawah. Terus misalnya kayak gini, saving misalnya kayak tabungan nikah
100.000. Oke. Jadi nanti di sininya ada. Tabungan nikah 100.000 kayak gitu. Terus ini. Oke. Di sini mungkin aku jelasin sedikit lagi. Ini kan date of today-nya masih tanggal 22 November 2023. Nah, nanti kalian bisa ganti di sini di calculation date of today-nya nih. Today-nya ini ada current date. Kalian klik formula, terus name manager, terus cari current date. Yang ini. Edit. Nah, baru kalian masukin data. Ikan 22/11/23. Nah, ini kalian bisa ganti. Itu aja sih, sisanya ya udah tinggal masukin aja. Mungkin nanti kalau misalnya butuh bantuan bisa chat aku atau DM. Ini yang drone data itu nggak perlu dirubah-rubah, calculation juga. Pokoknya kalian rubahnya yang tadi aku mention aja kali ya. Ini, oh ya ini satu lagi, buka tutup ini. Oke. Nah, kalau misalnya kalian 2023-nya udah selesai gitu kan, tinggal ditutup, buka 2024-nya, kayak gitu. Termasuk yang lainnya juga. Atau misalnya kayak, ribet, mau dirubah di data yang awalnya aja, juga bisa, kayak gitu. Mungkin itu aja. Sekian, dadah, assalamualaikum.